Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Sela Aprilia Mutiara Lingga pada mata pelajaran Matematika kelas 8. Nah, anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan belajar bab keempat persamaan garis lurus part yang kelima. Di part yang kelima atau part terakhir ini, Bu Sela akan membahas persamaan garis yang tegak lurus. Langsung aja Bu Sela akan bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa 1. Memahami ciri-ciri garis yang saling tegak lurus. Kemudian yang kedua, menentukan apakah salah satu garis tegak lurus dengan garis lainnya. Yang ketiga, menentukan persamaan garis tegak lurus dengan garis lainnya. Langsung saja kita akan ulas kembali sifat-sifat garis sejajar dan tegak lurus. Sifat-sifat garis sejajar seperti yang sudah Bu Sela terangkan di bab selanjutnya, di bab sebelumnya, bahwa garis sejajar itu mempunyai ciri-ciri garis-garisnya tidak berpotongan dan gradiennya selalu sama. Namun, kalau garis yang tegak lurus itu garis-garisnya berpotongan, tegak lurus, dan siku-siku. Kemudian hasil kali gradiennya itu adalah negatif 1. Itu adalah ciri-ciri dari sifat-sifat garis pada garis lurus. Kalian harus ingat. Nah, pada pembelajaran hari ini Bu Sela akan membahas garis-garis tegak lurus. Dan garis-garis sejajar sudah Bu Sela jelaskan pada part sebelumnya. Next, langsung ya. Nah, garis-garis tegak lurus. Ciri-cirinya tadi garis-garisnya berpotongan maksudnya ini. Berpotongan, tegak lurus, dan siku-siku. Sikunya 90 derajat. Hasil kali dari gradiennya itu adalah negatif 1. Coba kita buktikan ya. Yang pertama, Bu Sela akan ambil titik yang 0,0 dan ini 1,3 pada garis P ya. Berarti kalau gradien MP. Masih ingat ya kalian, rumus gradien adalah Y2 negatif Y1 per X2 negatif X1. Jadi 3 negatif 0 per 1 negatif 0 ya. Jadi hasilnya adalah 3/1 atau 3. Kemudian yang gradien Q, gradien garis Q, kita ambil ini 0,2 dan ini 6,0. Rumusnya masih sama, jadi 0 kurang 2 per 6 min 0. Hasilnya adalah negatif 2/6 atau negatif 1/3. Nah, apakah
sesuai dengan ciri-cirinya, hasil kali gradiennya adalah negatif 1, maka kita harus mengkalikannya. Berarti gradien MP dikali MQ atau gradien Q. Jadi MP 3 dikali negatif 1 per 3. Sudah terlihat di sini bahwa hasilnya benar negatif 1. Berarti ini terbukti bahwa garis tegak lurus hasil kali gradiennya adalah negatif 1. Dapat dipahami anak-anak? Lanjut. Nah, garis-garis tegak lurus. Tentukan apakah garis-garis berikut ini tegak lurus. Jadi kita masih dipembuktikan bahwa apakah garis tegak lurus itu gradiennya jika dikalikan hasilnya negatif 1 ya. Nah, kita coba. Berarti kita cari X1, X2, Y1, Y2 nya dulu. Ini X1, ini Y1, X2, Y2. Rumusnya masih sama ya. A Y2 negatif Y1 per X2 negatif X1. 0 negatif 3 per 0 negatif 5. Kebalik ya anak-anak, maaf. 0 negatif 5 per 0 negatif 3. Jadi hasilnya 5 per 3. Kemudian yang B, Y2 negatif Y1, X2 negatif X1. Maaf, ini negatif 5 per negatif 3, jadi 5 per 3 ya, negatifnya dicoret. X1 ini Y1, ini X2, ini Y2. Berarti 3 negatif 0 per negatif 5 negatif 0. Jadi 3 per negatif 5 sama dengan, ya ini 3 per negatif 3 per 5. Nah, langsung saja kita kalikan ya. Berarti MA kita kalikan MB. Jadi gradien A dikalikan gradien B. 5 per 3 dikalikan dengan negatif 3 per 5. Hasilnya berapa? Negatif 1. Ya sudah kelihatan. Berarti ini negatif 15 kali negatif 15 kali 15. Negatif 1. Nah, anak-anak bisa kalian lihat ya bahwa kalau kita tegak lurus ini 5 per 3 dan ini negatif 3 per 5. Berarti pasangannya tinggal dibalik aja. Jadi garis yang satunya, gradien garis yang satunya itu tinggal dibalik, kemudian sebaliknya kalau yang satu positif yang satunya negatif, dibalik kemudian kebalikannya. Kita coba ya, kita coba. Nah, seperti ini tips menentukan gradien pada tegak lurus ya. Langkah yang pertama, balik angkanya coba dibalik. Kemudian tandanya, bukan tendanya ya, tandanya kembalikan tanda awal. Jadi tandanya itu kebalikan dari tanda awal. Nah, seperti pada contoh, tentukan gradien garis tegak lurus dengan gradien garis berikut. Nah, ini ada 3 per 5. Jadi kalau kebalikan dari 3 per 5 adalah 5 per 3 ya. Nah, ini positif apa negatif?
ternyata ini positif, berarti kebalikan tandanya, berarti ini negatif, berarti negatif 5/3. Sama halnya dengan ini, negatif 2/3, kita balik aja 3/2. Karena yang awal sudah positif, sudah negatif, berarti yang kedua positif. Selanjutnya ada 4. Nah, kita ubah, berarti 4 ini sama halnya dengan 4/1, berarti 1/4. Karena awalnya positif, berarti jadi negatif. Berikutnya, negatif 1/3. Berarti kalau dibalik, berarti 3/1. 3/1 awalnya negatif, berarti positif. 3/1 sama halnya dengan 3 saja. Gitu. Bisa dipahami ya anak-anak, ini tips untuk menentukan gradien pada garis tegak lurus. Langsung saja Bu Sela akan berikan contoh soal untuk kalian ya. Nah, ada persamaan garis yang melalui titik 4, negatif 3 dan tegak lurus dengan garis 4Y negatif 6X plus 10 sama dengan, kita pakai rumus ya, pakai rumus persamaan. Sebelum kita masuk ke rumus persamaan, kita harus mencari gradiennya terlebih dahulu. Dari persamaan 4Y negatif 6X plus 10, persamaannya kita ubah, berarti 4Y sama dengan 6X negatif 10, kita bagi 4, Y sama dengan 6/4, X negatif 10/4 ya. Berarti sudah kalian ketahui bahwa gradiennya 6/4 atau 3/2.
karena ini positif, jadi kebalikannya adalah 2/3 negatif. Nah, kalian harus cari gradien negatif 2/3. Tinggal kita masukkan ke rumus persamaan ya, dengan titik 4, negatif 3. Jadi 4 ini X1, negatif 3-nya Y1. Ya, kemudian dimasukkan saja Y negatif 3 sama dengan gradiennya menggunakan negatif 2/3, negatif 2/3 kurung buka X negatif berapa? 4. Benar. Langsung aja kita hilangkan 3-nya, berarti kita harus kalikan 3 terlebih dahulu. Ya. 3 kali Y, 3Y. Ini kan jadi plus ya, jadi plus 3. Plus 3 kali 3 plus 9 sama dengan negatif 2 X negatif 4. Jadi hasilnya 3Y plus 9 sama dengan negatif 2X plus 8. 3Y sama dengan negatif 2X negatif 1. Ini hasilnya. Nah, kita ubah persamaannya karena ini pertanyaan sesuai dengan ABC-nya. Karena kan 3Y sama dengan negatif 2X negatif 1. Kita ubah negatif 2X-nya kita pindah ruas ke kiri. Berarti 3Y plus 2X sama dengan negatif 1. Jadi isinya adalah C. Nah, mudah kan? Bisa dipahami. Kita, Bu Sela beri contoh sekali lagi. Contoh terakhir ya ini. Nah, ini persamaan garis yang melalui titik 0,6 dan tegak lurus dengan garis yang melalui titik negatif 4,5 dan titik negatif 3,3. Seperti yang tadi, kita cari gradiennya terlebih dahulu, kemudian dibalik dan masukkan ke rumus persamaan garis lurus. Mencari gradien dengan cara apa? Ya Y2 kurang Y1 seperti itu. Jadi M sama dengan Y2 negatif Y1 per X2 negatif X1 sama dengan 3 negatif 5 per negatif 3 negatif 4 sama dengan negatif 2 per negatif 2. Negatif 1 ya ini. Negatif 3 tambah 4 berarti negatif 2 tambah 4 1 toh. Bukan negatif 1 aja. Nah, kalau dibalik, ini kan sudah ketemu gradiennya. Dibalik berarti 1/2 positif karena sebelumnya sudah negatif. Setelah ini baru kita masukkan ke rumus persamaan. X1-nya adalah 0, Y1-nya adalah 6. Berarti Y kurangi 6 sama dengan setengah kali X negatif 0. Kita kalikan 2 dulu. Berarti 2Y negatif 12 sama dengan setengah. Bukan setengah, kan 2-nya sudah dikali ya, 2-nya hilang. Jadi 1X kali 0 kan. Ini kan berarti X negatif 0 gitu aja.
Berarti 2Y negatif 12 sama dengan 1X atau X. 1 kali X kan X ya, negatif 0. Berarti hasilnya adalah kita jadikan seperti ini. 2Y negatif X negatif 12 sama dengan 0. Ya, 2Y negatif X negatif 12 sama dengan 0. Jawabannya B. Seperti itu. Dapat dipahami anak-anak? Mudah sekali bukan? Nah, anak-anak, sekian dari Bu Sela. Semoga ilmu yang Bu Sela berikan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, share, comment, like, and share YouTube channel Bu Sela TV. Semoga kalian bisa memahami semua pelajaran yang Bu Sela berikan. Dan Bu Sela akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu.